Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran daring dari rumah dengan baik seperti biasanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, mungkin di antara kalian masih ada yang ingat materi pelajaran seminggu yang lalu, ya, jangan sampai lupa ya. Materi yang disampaikan pada minggu yang lalu adalah unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas ya. Pada minggu yang lalu pembahasannya yaitu tentang apa pengertian daripada drama, kemudian unsur-unsur pembangun teks drama yang terdiri dari yang pertama tema. Tema sama halnya dengan intisari cerita yang digunakan untuk menentukan arah dan tujuan cerita ya. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan merupakan unsur yang paling aktif untuk menjadi penggerak suatu cerita ya. Kemudian yang ketiga, alur atau plot ya, sama halnya dengan rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita dalam pementasan drama. Kemudian yang keempat, latar atau setting itu sama halnya dengan gambaran, tempat atau waktu ya dalam peristiwa cerita kalau dia dalam bentuk cerita. Kalau misal dia dari bentuk drama berarti dalam cerita drama ya. Kemudian yang kelima adalah dialog. Dialog menjadi hal utama sehingga cerita yang disampaikan menjadi lebih lugas. Kemudian yang terakhir dari unsur pembangun teks drama yang disampaikan pada minggu sebelumnya yaitu amanat. Ya, amanat sama halnya dengan pesan yang disampaikan melalui peran para tokoh dalam pementasan drama. Kemudian yang disampaikan pada minggu sebelumnya selain dari unsur-unsur pembangun teks drama, ya, terdapat juga kaidah kebahasaan drama, yang mana kaidah kebahasaan drama di sini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan dialog boleh tidak baku ya, disesuaikan dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, mengandung atau menggunakan kata kerja verba ya. Contoh, Satrio menerjang dengan berani dari kata kerja verba dari kata menerjang ya. Kemudian yang kedua adalah Ahmad berlari menghampiri ibunya. Jadi yang merupakan dari kata kerja verba yaitu dari kata berlari. Kemudian yang ketiga menggunakan kata benda atau nomina ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata ganti atau yang disebut dengan pronomina ya. Pronomina seperti halnya contoh dari kata aku, kamu, mereka ya. Kemudian ini, itu, di sana dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan masalah teks drama. Ya, yang pada
KD hari ini yang berkaitan dengan materi yang disampaikan pada minggu sebelumnya, yaitu KD 4.16, yaitu menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah ya. Kemudian indikator dari pembelajaran tersebut yang pertama adalah menulis naskah drama. Kemudian yang kedua, mementaskan drama. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan ini yang pertama, setelah proses pembelajaran, siswa dapat memahami langkah-langkah menulis naskah drama. Kemudian yang kedua, memahami apa saja yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama ya. Jadi ada dua hal atau ada dua yang menjadi tujuan pembelajaran dari pembahasan tentang menyajikan teks drama dalam bentuk pentas dan naskah ya. Kemudian kita lihat ada kaidah penulisan naskah drama. Dalam menyusun teks drama, tentu kamu harus menulisnya sesuai dengan kaidah penulisan yang benar ya. Berikut merupakan kaidah penulisan naskah drama yang benar ya. Yang pertama itu pada setiap dialog atau pergantian peran, pelaku ditulis nama pelakunya. Berarti setiap peran pelaku itu harus ditulis nama pelakunya. Kemudian yang kedua, kalimat dalam naskah drama itu merupakan kalimat langsung ya, secara langsung. Kemudian yang ketiga, kalimat penjelas yang bersifat penceritaan ditulis tanpa nama pemeran. Kemudian yang keempat, keterangan penjelas dari pengarang atau petunjuk pementasan ditulis dalam tanda kurung ya. Kemudian yang kelima dari kaidah penulisan naskah drama yang merupakan dari poin kelima adalah keterangan atau cara memerankan atau ekspresi setiap tokoh ditulis di antara tanda kurung dan ditulis dengan huruf kecil tanpa titik atau berawal huruf kapital tanpa titik atau ditulis dan dicetak miring ya. Contohnya ya, yang dari contoh kalimat pertama, memandang daripada sang pemuda. Jadi tulisan dari kalimat tersebut ya dicetak miring. Kemudian yang kedua, memandang lagi pada sang pemuda, berarti ada dua ya, sama dengan contoh pertama dengan contoh kedua. Kemudian yang keenam adalah deskripsi tempat dan suasana ditulis sebagai kalimat pada umumnya. Kemudian yang ketujuh sebelum petikan langsung diawali dengan penulisan titik 2 ya. Contoh pemuda, apa yang kamu mau? Berarti ini dia menanyakan sesuatu ya. Kemudian yang ke-8 adalah penulisan unsur lain yang disebut dengan prolog dan monolog ya. Kemudian ditulis dengan huruf miring atau huruf kapital ya. Kemudian yang kedua, ya lanjut, apa saja yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama? Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama. Yang pertama adalah persiapan pemain. Ya, persiapan pemain atau yang disebut sebagai
Pemilihan pemain atau yang disebut sebagai casting ya. Pementasan drama, nanti ketika Anda membuat suatu kelompok, pastikan dalam kelompok tersebut ada yang ditugaskan sebagai sutradara. Nantinya sutradara ini akan menentukan peran setiap orang dalam kelompok tersebut ya. Kemudian pastikan juga pada setiap orang yang mendapatkan peran itu harus tepat ya. Ya, maksudnya di sini mendapatkan peran yang tepat agar nantinya pada saat pentas betul-betul bisa memaksimalkan penampilannya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua mempelajari naskah atau yang disebut sebagai reading ya. Yang kedua, di sini biasanya setiap orang dalam kelompok pementasan drama itu biasanya membaca naskah secara keseluruhan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami alur cerita secara utuh. Kemudian juga mempelajari setiap tokoh yang ada dalam cerita tersebut ya. Jadi itu maksud dari poin kedua. Kemudian yang ketiga adalah berlatih mengucapkan dialog tokoh yang diperankan ya. Diperankan diawali dengan berlatih mengucapkan dialog secara mandiri terlebih dahulu. Kemudian setelah semuanya sudah siap, itu kemudian dilatih secara berkelompok ya. Jadi itu maksud untuk poin ketiga. Kemudian yang keempat, mengatur teknis pentas atau yang disebut sebagai blocking ya. Ini sangat penting dalam persiapan pementasan drama dan ini menjadi tugas dari seorang sutradara untuk mengatur proses pementasan drama ya. Itu maksud untuk poin keempat. Kemudian yang kelima, berlatih menghayati peran ya. Ini untuk poin kelima ya, berlatih menghayati peran itu tidak kalah penting karena misalnya Anda betul-betul menghayati peran yang Anda mainkan, maka ketika Anda tampil di atas panggung, ekspresi yang keluar itu menjadi lebih natural dan suasana menjadi hidup karena Anda itu betul-betul memahami karakter tokoh yang diperankan. Ya, jadi itu maksud untuk poin kelima dari persiapan pemain. Kemudian kita lanjut. Persiapan hal yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama yang kedua adalah persiapan kostum. Persiapan kostum di sini terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah para pemain memilih atau menentukan kostum yang sesuai. Ya, misalnya contoh tokoh A berperan sebagai pengemis ya. Nantinya postingannya itu harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Kemudian latarnya atau latar tempatnya misalnya latar tempatnya di sawah. Berarti harus juga harus menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua, usahakan jangan sampai ada kostum yang tidak sesuai dengan tema drama atau karakter tokoh yang memerankannya. Jadi di sini usahakan ya, jangan sampai ada kostum yang tidak sesuai dengan tema drama ya, karena apabila ada kostum yang tidak sesuai dengan drama,
maka nanti dampaknya akan mengurangi nilai keindahan atau nilai estetika dari pementasan drama tersebut secara keseluruhan ya. Jadi itu maksud dari poin kedua. Jadi harus menyesuaikan jadi kostum itu harus disesuaikan dengan pementasan drama agar pada saat pementasan drama itu harus tidak apa harus kostumnya yang tidak sesuai ini nanti dampaknya akan mengurangi nilai keindahan atau nilai estetika dari pementasan drama tersebut secara keseluruhan. Jadi ini diusahakan jangan sampai ada kostum yang tidak sesuai dengan drama atau tokoh yang memerankannya. Ya, itu untuk maksud poin kedua. Kemudian yang ketiga, persiapan yang selanjutnya yang harus ada dalam pementasan drama adalah persiapan panggung ya. Persiapan panggung di sini terdiri dari 4. Yang pertama, panggung harus disiapkan sebaik-baiknya sesuai tema atau latar cerita ya. Panggung harus disiapkan sebaik-baiknya sesuai dengan tema atau latar cerita, terutama latar cerita contoh, misalnya tokoh A tersebut sedang ada di pantai ya, misalnya contoh di pantai maka penataan panggungnya harus betul-betul bisa menggambarkan suasana ketika seseorang tersebut berada di pantai ya. Kemudian yang kedua, panggung dilengkapi dengan properti yang sesuai. Dari kata properti di sini sama halnya dengan artinya di sini sama halnya dengan perlengkapan yang mendukung jalannya cerita ya. Contoh, misalnya seseorang sedang berada di kantor ya, maka properti yang harus disiapkan yaitu misalnya itu harus ada kursi misalnya ya, harus ada meja, harus ada buku, harus ada laptop ya. Yang bisa menggambarkan bahwa toko tersebut sedang berada di kantor. Jadi panggung dilengkapi dengan properti dalam artian peralatan yang sesuai ya. Kalau dia misalnya berada berada di kantor misalnya ya. Jadi properti yang harus ada di kantor itu harus ada buku, kemudian harus ada sarana laptop misalnya, kemudian harus ada eh, kursi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, dalam pentas yang sesungguhnya tata cahaya harus benar-benar bagus ya. Nah, ini menjadi alasan biasanya pentas drama itu dilaksanakan pada malam hari. Tujuannya apa? Untuk mengejar efek cahaya yang bagus, maka suasana yang tercipta ketika pementasan berlangsung itu menjadi semakin nyata dan penonton bisa membayangkan bagaimana suasana ketika peristiwa tersebut terjadi dalam cerita, ya. Kemudian yang keempat, tata suara atau sound system harus prima, ya. Suara atau sound system harus tidak kalah penting karena dengan adanya tata suara itu maka semakin menghidupkan suasana dalam pementasan drama dan pementasan drama itu menjadi semakin menarik. Itu maksud dari poin keempat ya. Kemudian yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini
berkaitan dengan menyajikan drama dalam bentuk pentas dan naskah. Yang pertama, dalam menulis teks drama itu harus sesuai dengan kaidah penulisan drama, ya. Kemudian yang kedua, yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama ada 3, yaitu yang pertama persiapan pemain, yang kedua persiapan kostum, dan yang ketiga adalah persiapan panggung. Perhatikan ya. Di sini ada contoh naskah drama ya. Naskah drama yang singkat ya. Judul dramanya Impian Masa Depan. Kemudian pemainnya ada 4 atau tokohnya ada 4, yaitu Risa, Ines, Jessie, dan Siska. Kalian bisa memperhatikan naskah drama yang Ibu tampilkan ya. Silakan kalian perhatikan. Dari contoh naskah drama yang Ibu tampilkan di sini yang berjudul Impian Masa Depan ya. Nah, kemudian setelah kalian melihat dan memperhatikan contoh naskah drama yang Ibu tampilkan ya. Jadi sebelum menulis teks drama, yaitu terlebih dahulu harus memperhatikan langkah-langkah penulisan naskah drama ya. Misalnya contoh yang seperti pada awalnya Ibu jelaskan bahwa langkah-langkah dalam penulisan atau kaidah penulisan naskah drama yang benar itu ada beberapa poin. Yang pertama, silahkan kalian perhatikan kembali ya. Yang pertama itu pada dialog atau pergantian peran itu harus ditulis nama pelakunya atau nama tokoh. Kemudian yang kedua, kalimat dalam naskah drama harus merupakan kalimat langsung ya. Atau kalimat dalam naskah drama itu berupa kalimat langsung. Kemudian yang ketiga, kalimat penjelas ini bersifat penceritaan ditulis nama pemeran. Kemudian yang keempat, keterangan penjelas dari pengarang atau petunjuk pementasan itu ditulis dalam tanda kurung ya. Kemudian yang kelima, silahkan Anda perhatikan kembali, Ibu mengulang kembali tentang penulisan naskah drama. Kemudian yang kelima, keterangan atau cara memerankan atau ekspresi tokoh ditulis di antara huruf kecil dan titik atau berawal huruf kapital tanpa titik dan dicetak miring. Contoh ya, ada contohnya. Kemudian yang keenam, deskripsi tempat dan suasana ditulis seperti kalimat pada umumnya. Kemudian yang ketujuh, silakan Anda perhatikan. Kemudian yang kedelapan, penulisan unsur lain seperti halnya prolog dan monolog ditulis dengan huruf miring atau huruf kapital semua. Ya, jadi Ibu sekedar menjelaskan kembali apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi silakan Anda perhatikan. Kemudian ada contoh teks naskah drama. Ada contoh naskah drama ya yang Ibu tampilkan dengan judul Impian Masa Depan ya, di mana naskah drama tersebut ini ada 4 tokoh ya yang berperan dalam
naskah drama tersebut. Kemudian nah, setelah kalian memperhatikan naskah drama yang Ibu tampilkan, tentu eh, kalian ini ya, apa yang harus dipersiapkan dalam hal menulis dan mementaskan drama. Ya, dalam hal menulis teks drama ini ya harus sesuai dengan kaidah penulisan naskah drama yang benar dan yang harus dipersiapkan dalam pementasan drama adalah kesiapan pemain ya. Selain itu kesiapan kostum dan kesiapan panggung. Ya, perhatikan kembali. Jadi kalian ini bisa mengambil contoh naskah drama ya. Ya, jadi ada contoh, perhatikan, maaf ya. Kita lanjut lagi. Kemudian sebagai penutup, materi dan latihan menulis naskah drama dan mementaskan drama bisa kalian pelajari pada buku Bahasa Indonesia berikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa Indonesia 2013 Bahasa Indonesia Jakarta Kemdikbud halaman 222 sampai 230 ya. Silahkan kalian lihat pembahasan yang lebih jelasnya pada buku tersebut ya. Kemudian tugasnya, perhatikan Ibu tampilkan contoh cerpen ya. Contoh cerpen yang judulnya Bendera ya. Cerpen tersebut nantinya kalian akan mengubah ke dalam bentuk naskah drama. Nah, tugasnya ya setelah kalian membaca dan memperhatikan contoh cerpen yang Ibu tampilkan, ya. Selanjutnya ada tugas, ya. Tugas pertama, bacalah cerpen tersebut dengan baik. Jadi kalian harus terlebih dahulu membaca contoh teks cerpen tersebut ya. Kemudian setelah Anda selesai membaca contoh cerpennya, ya, perintah yang kedua atau menjadi tugas kedua, ya, yang kedua, ubahlah cerpen tersebut menjadi naskah drama dengan memperhatikan struktur teks drama yang terdiri dari prolog, orientasi, komplikasi, dan resolusi, maaf ya, resolusi dan epilog ya, yang sudah Anda pelajari pada minggu sebelumnya ya, tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks drama dalam bentuk pentas dan naskah. Atau kalian bisa mempelajari pada buku paket yang Ibu sudah sampaikan tadi pada halaman 222 sampai 230 ya. Jadi ada dua tugasnya. Setelah Anda membaca contoh cerpen tersebut, kemudian tugas Anda, ubahlah cerpen tersebut menjadi naskah drama dengan memperhatikan struktur teks drama yang terdiri dari prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog ya. Jadi silahkan Anda kerjakan ya tugasnya. Kemudian pesan Ibu, jika ada tugas ya silahkan dikerjakan dan kemudian dipelajari kembali pembahasan yang sudah disampaikan oleh guru ya untuk persiapan PTS nanti ya. Kemudian yang satu lagi pesan Ibu ya,
apabila ada tugas ya jangan lupa dikerjakan, kemudian dikirim di grup classroom ya. Dan Ibu akhiri pembelajaran ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.